Gimana kalau saya bilang apotek paling canggih di dunia itu sebetulnya ada di dalam diri Anda sendiri? Yup, nggak perlu resep dokter, nggak perlu antre. Pikiran kita ini ternyata adalah sebuah laboratorium biokimia yang super canggih, yang mampu loh memproduksi obat-obatan alami hanya dengan kekuatan keyakinan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sama-sama rahasianya. Lihat angka ini dah, 50 trillion. Ini bukan cuma angka kosong loh. Ini adalah jumlah populasi, sebuah peradaban super cerdas yang hidup di dalam diri Anda. Tiap-tiap sel itu makhluk hidup. Mereka bernafas dan semuanya, tanpa terkecuali, lagi dengerin setiap bisikan pikiran dan getaran emosi Anda. Mereka nungguin perintah. Oke, ayo kita dalami lagi soal ini. Kita kan sering banget ya memperlakukan tubuh kita kayak mesin, baru diperhatiin kalau ada yang rusak. Padahal seharusnya kita melihatnya sebagai sebuah ekosistem yang luar biasa pintar, sebuah komunitas yang hidup dan terus merespons lingkungan di dalamnya. Coba bayangin begini, setiap sel di tubuh Anda itu berenang di dalam darah. Darah inilah yang jadi sumber kehidupan mereka. Dan komposisi kimia dari darah ini, apakah isinya nutrisi penyembuh atau malah hormon stres yang merusak, itu diatur secara langsung oleh apa yang terjadi di pikiran kita. Jadi gini, waktu Anda ngerasa cemas, takut, atau marah, otak Anda langsung nyiram darah dengan kortisol. Ini kayak sirene tanda bahaya. Seketika, ke-50 triliun sel Anda itu langsung masuk mode siaga. Mereka kunci pintu, fokus buat bertahan hidup, bukan buat tumbuh. Tapi sebaliknya, waktu Anda merasakan cinta, syukur, atau gembira, otak langsung melepaskan dopamin dan oksitosin. Nah, ini perintah bagi seluruh warga sel buat membuka diri, memperbaiki, dan beregenerasi. Jadi pertanyaannya, perintah mana yang lagi Anda kirimkan ke mereka? Detik ini juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Gimana caranya sebuah pikiran yang nggak kelihatan bisa jadi perubahan biologis yang nyata di tubuh? Ini bukan sihir ya, bukan juga sekedar positive thinking yang dangkal. Ini adalah sains murni. Kita semua pasti pernah dengarkan soal efek placebo. Pasien diuji klinis dikasih pil gula, tapi dibilang itu obat terbaru yang super canggih. Dan hasilnya luar biasa. Penyakit beneran, mulai dari nyeri kronis sampai depresi, bisa banget mereda bahkan sembuh total. Ini bukti paling kuat kalau keyakinan saja sudah cukup untuk mengaktifkan apotik di dalam diri kita. Saya suka banget metafora ini karena benar-benar pas. Pikiran Anda itu yang rancang cetak biru atau blueprint kesehatan tubuh. Kalau blueprintnya itu dipenuhi gambaran kesehatan dan vitalitas, maka emosi Anda sebagai kontraktornya akan mengerahkan seluruh sumber daya tubuh untuk membangun realitas itu. Jadi alur perintahnya begini nih. Sebuah keyakinan yang kuat dan fokus akan memicu otak buat ngelepasin zat-zat kimia penyembuh. Dan hebatnya,